Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Niken ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah cuci tangan, dan tidak lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Anak-anak, usahakan untuk tidak keluar rumah ya. Apabila terpaksa keluar rumah, anak-anak harus memakai masker dan jaga jarak. Dan tak lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku. Pastikan hari ini anak-anak sudah siap dan semangat untuk belajar. Anak-anak sudah siap? Nah, anak-anak, sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak sumber daya alam apa saja yang dimiliki Indonesia? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelum memulai pembelajaran, anak-anak harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu supaya anak-anak bisa mengidentifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, anak-anak juga bisa bernyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk, mari kita belajar. Anak-anak, sebagai anak Indonesia, kita harus bangga dengan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, sebelum memulai pelajaran, yuk kita nyanyi dulu yuk lagu Aku Anak Indonesia. Satu
Nah, anak-anak, kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Salah satunya yaitu batu bara. Anak-anak, ada yang tahu batu bara itu apa? Dan ada yang tahu manfaat batu bara itu untuk apa? Yuk kita pelajari. Apa itu batu bara? Dan apa saja manfaat batu bara itu? Nah, anak-anak, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar sejak berabad-abad tahun yang lalu. Batu bara itu termasuk batuan sedimen yang terbentuk dari endapan organik. Sisa-sisa tumbuhan yang terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Apa saja manfaat batu bara? Nah, anak-anak, manfaat batu bara yang pertama yaitu sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin. Contohnya yaitu mesin kereta api. Kemudian yang kedua, sebagai bahan bakar kompor briket. Kemudian yang ketiga, menghasilkan gas untuk industri pembangkit listrik tenaga gas. Nah, anak-anak, selain batu bara, di Indonesia juga masih terdapat berbagai sumber energi lainnya. Sumber energi itu ada yang jumlahnya terbatas dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, anak-anak, batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang ada 3 pernyataan. Sekarang anak-anak pilih pernyataan ini benar atau salah dan berikan alasannya. Ibu akan memberi contoh ya. Nomor 1, batu bara termasuk sumber daya alam yang melimpah dan mudah diperoleh. Jawabannya salah, karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya, sehingga batu bara itu tidak mudah diperoleh. Untuk yang nomor 2 dan 3 nanti anak-anak kerjakan ya di rumah masing-masing. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ya benar, hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kemudian kita sudah belajar menyanyi lagu Aku Anak Indonesia. Ibu harap anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan oleh Ibu. Apabila ada yang kurang paham, anak-anak dapat bertanya Ibu lewat WA ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian dari Ibu. Anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, memakai masker, mencuci tangan, dan menaati protokol kesehatan supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.